Kita mau curi sak duluan deh. 16 pas, mantul. Iya, Betul. Malam sama siapa? Kami udah lah. Tadi kita itu mau 17. Iya. Yang jelas makam Rasulullah, makam Abu Bakar, tapi 2 hari berturut-turut saya di belakang imam tabung ini. Ada imamnya lagi, imam kita pengajar itu. Susur. Imam atau pengajar ini? Bapak sholat belakang imam? Lurus lah, 6 tiang dari imam. 6, 2, 3, 6. 6 tiang. Nah, mau jadi MC. Bentar. Payung Ini ada seperempat jam. dari kita 07 payung nomor 4. Belum datang. Payung mana nomor? Enggak. Dekat aja. Ini biar nggak nampak kali. Keliling aja gini. Payung Ada nomor di belakang. 4. Lurus. Arah ke masjid. Jadi apa? Enak kan? Jadi juga. Baik, para jemaah, kita mungkin judulnya bincang-bincang santai setelah asar menjelang kita masuk ke Raudhah. Karena kalau kajian resmi di sini takutnya nanti di share, ya. Jadi kita seperti bincang-bincang santai, maka kelilinglah cerita tentang bagaimana Raudhah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Para jemaah Al-Miqad Bang Medan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di sore hari yang berbahagia kali ini kecuali memuji Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah anugerahkan kepada kita untuk bisa sampai di kota Nabi ini. Sampai di kota Nabi, sampai di Masjid Nabawi, di mana tentunya disinilah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Disinilah para sahabat-sahabat beliau hidup. Nabi SAW menghabiskan waktunya di sini selama kurang lebih 10 tahun sekian bulan, sampai akhirnya beliau meninggal ya di kota Madinah dan dikuburkan tidak jauh dari tempat duduk kita saat ini. Ya, berada di posisi sebelah kiri saya. Ya, dan insya Allah nanti pada waktunya kita akan berziarah ya, mengucapkan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sahabatnya Abu Bakar dan juga sahabat beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, insyaallah sore ini kita akan ke Raudhah. Mungkin sedikit kita akan jelaskan tentang Raudhah. Raudhah itu apa sebenarnya? Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan secara khusus dalam sabda beliau bahwa Masjid Nabawi ini memiliki keutamaan bahwa salat padanya pahalanya sama seperti 1000 salat di masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ada satu tempat yang istimewa yang berada di Masjid Nabawi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahkan sebagian para ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis mutawatir. Artinya banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumah dan mimbarku itu ada taman daripada taman-taman surga. Jadi misal ini kita contohkan ya para jamaah,
Ini rumah Nabi, ya, menyembah ya. Ini mimbar ya. Ini mimbar. Ini rumah Nabi, ini mimbar. Sekeliling ini tentunya Masjid Nabawi ya. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW bersabda, antara tempat yang berada di antara rumahku sampai mimbarku, ini tempat ini kata Rasulullah adalah salah satu di antara taman daripada taman-taman surga. Ya, tergambar ya bagaimana raudhah itu posisinya. Baik. Para ulama rahimahullah taala menyebutkan ya bahwa hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW ini menunjukkan bahwa tempat yang berada di dalam Masjid Nabawi tentunya, yang berada di antara rumah beliau sampai mimbar beliau adalah tempat yang istimewa, di mana beliau SAW mensifati tempat itu dengan apa? Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Apa maksudnya? Pendapat yang pertama, dan ini dinukil secara terperinci dari Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa maksud yang pertama taman surga adalah ini tempat memang pada hari kiamat nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berada di surga, dan dia akan menjadi salah satu di antara taman surga nanti, surga yang hakiki. Ini mana yang pertama. Ya. Karenanya kita dari makna ini kita mencoba untuk masuk ke dalamnya. Semoga kita sebagai seorang muslim diizinkan, dimudahkan oleh Allah masuk ke taman surga ini. Kelak kita juga akan diizinkan oleh Allah masuk ke taman surga di akhirat. Amin ya Allah, amin. Ini harapan kita yang pertama. Ini makna yang pertama ya. Jadi benar-benar taman surga yang nanti pada hari akhirat ini tempat antara rumah Nabi dan mimbar Nabi akan diletakkan di atas langit atau di surga, dan menjadi salah satu di antara taman di sana. Kemudian makna yang kedua, ya, makna yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan taman surga artinya orang yang masuk ke raudhah ini dia akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman sebagaimana ia berada di taman surga. Jadi kalau kita masuk ke dalamnya, siapapun dijanjikan oleh Nabi pada makna yang kedua ini kata para ulama, dia akan merasakan ketentraman, dia akan merasakan ketenangan, dia akan merasakan as-sa'adah, kebahagiaan. Ya, jadi kita berjuang masuk ke dalam, ya, semoga kita merasakan ketentraman, kebahagiaan, ketenangan sebagaimana seorang yang berada di dalam surga Allah SWT. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga kata para ulama bahwa pahala beribadah di raudhah, imma berzikir, berdoa atau sholat, pahalanya menyebabkan seorang mendapatkan ganjaran untuk masuk ke dalam taman surga di akhirat nanti. Jadi manapun dari salah satu di antara tiga pendapat terkait dengan penjelasan dia adalah taman surga, ini sebenarnya cukup sebagai motivasi kita untuk bisa masuk ke raudhah ini. Alhamdulillah, insya Allah sore ini kita semua jamaah dari Medan, travel Al-Miqat cabang Medan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk insya Allah masuk ke raudhah ini. Ya, masuk ke raudhah ini, dan kita berharap semoga ya para jamaah apa yang Allah mudahkan kita hari ini, sore ini untuk masuk ke raudhah ini, juga insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk mencapai taman surga yang hakiki yang ada di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, proses untuk masuk ke taman surga ini agak lama memang. Ya, karena izin juga harus pakai tasrih ya, pakai izin, tidak sembarangan bisa masuk. Kemudian antriannya juga biasanya cukup panjang. Kemudian sudah masuk di dalam tidak lama-lama. Sudah di dalam kita sholat, berdoa beberapa waktu, petugas sudah mengusir kita. Atau mungkin bahasanya bukan mengusir, mempersilahkan kita untuk apa? Keluar. Dan sebenarnya kalau sudah dipersilahkan untuk keluar, tak usahlah pula kucing-kucingan. Contoh, petugas sudah nyuruh keluar, pura-pura sholat lagi. Salah, pura-pura sholat lagi. Kita berapa menit ya mungkin kurang. Ya tergantung, berbeda-beda, nggak bisa di ini kan. Ya, karena kenapa kita mengingatkan jangan egois? Karena di belakang kita ribuan lagi kaum muslimin hendak apa? Hendak masuk. Ya makanya
Kalau sudah saatnya kita dipersilahkan untuk keluar, ya kita keluar saja. Ya, kita keluar saja, memberikan tempat kepada kaum muslimin yang lainnya memang ingin masuk ke raudhah ini. Taib, apa yang mesti kita lakukan para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah? Ya, perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga nanti dibaca misalnya zikir pagi dan petang ya di raudhah ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kebaikan. Intinya kita berada di tempat yang sangat mulia dan kita memperbanyak ibadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya, demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedatangan kita ke Madinah benar-benar dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sebuah aktivitas ibadah yang sangat banyak, insya Allah akan kita kerjakan selama kita berada di kota Madinah. Dan tatkala kita nanti antrian, kita teringat dengan bagaimana nanti surga ya. Surga itu punya berapa pintu? Apa ya? Lupa, Mir. Ada berapa? Ada yang ingat? 8 pintu. 8 pintu. Para jamaah, pintu surga itu luas, besar sekali. Nabi mengatakan lebarnya itu antara Mekah sampai Busra yang ada di Irak. Lebar pintu surga. Ya, itu ada 8. Dan nanti pada hari akhirat, pintu ini akan sesak manusia masuk ke dalamnya. Antri masuk. Coba bayangkan itu. Jadi tatkala kita nanti masuk ke raudhah, kita akan merasakan ya seperti itu juga lah. Ya kita harus antri, kita harus sabar, kita harus berdesak-desakan ingin masuk ke mana? Ke raudhah. Begitulah gambaran ya, tapi kalau di mana di akhirat nanti tatkala kita antrian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah masuk insya Allah nggak ada yang mempersilahkan keluar lagi. Ya sudah masuk, sudahlah kekal selamanya. Dan siapa yang diizinkan masuk ke dalam surga, dia akan berebut masuk lebih dulu dari teman-temannya. Dan Nabi mengatakan, kalian akan lebih tahu tempat kalian di surga, rumah kalian di surga, istana kalian di surga daripada rumah-rumah kalian di dunia. Ini subhanallah ya. Ini kemudahan yang Allah SWT akan berikan insya Allah. Sebagaimana kita bisa masuk ke raudhah di dunia, taman surga di dunia, kita juga berdoa semoga Allah izinkan kita untuk masuk ke taman surga yang hakiki di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin dari kita para jemaah untuk memberikan motivasi kepada kita yang hadir di sini dan kepada teman-teman mungkin yang menyaksikan acara kita. Semoga Allah berikan kalian semua kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya hidup di Mekah dan Madinah sebagaimana dirasakan oleh jamaah Al-Miqat kita yang datang dari Medan. Dan jangan lupa silakan mendaftar dan jangan lupa pula mendaftar dengan penuh keikhlasan. Baik, kita cukupkan wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiknya kita lakukan salat sunnah, mungkin tahiyatul masjid bisa. Tahiyatul masjid. Karena kalau salat sunnah mutlak setelah asar ini memang ada larangan. Ya, memang ada larangan. Tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian kita berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah setelah kita dari duduk-duduk sini kita akan menuju ke